Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu alias Ita dan suaminya Alwin Basri. Keduanya terbukti menerima gratifikasi pengadaan barang dan jasa serta pemotongan insentif pegawai di pemerintah Kota Semarang pada 2023 hingga 2024. Ita dan suaminya telah menjalani pemeriksaan di hari yang sama. Mereka diperiksa sebagai tersangka sejak Rabu pagi dan sebelumnya baik Ita maupun suaminya batal memenuhi panggilan KPK pada Selasa lalu. Keduanya beralasan sedang menjalani perawatan. Selain Ita yang menjabat sebagai Wali Kota Semarang, Alwin Basri, suami Ita juga menjabat sebagai Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo menegaskan, keduanya terbukti menerima gratifikasi dalam pengadaan barang dan jasa serta pemotongan insentif pegawai di Pemkot Semarang pada tahun 2023 hingga 2024. Keduanya akan ditahan selama 20 hari ke depan sejak hari ini atau sampai 10 Maret mendatang. Bahwa AB merupakan suami dari HGR yang juga sebagai representasi dari Wali Kota Semarang. Sehingga setiap arahan dan perintah dari AB dianggap sebagai arahan dan perintah dari Wali Kota Semarang. Bahwa sejak saat HGR menjabat sebagai Wali Kota Semarang, HGR dan AB telah menerima sejumlah uang dari fee atas pengadaan meja kursi fabrikan SD pada Dinas Pendidikan Kota Semarang tahun anggaran 2023. Bahwa terhadap saudara HGR dan saudara AB dilakukan penahanan rumah tahanan negara kelas 1 Jakarta Timur, cabang rumah tahanan KPK selama 20 hari, terhitung sejak 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025. Dan untuk mengetahui informasi terkini penahanan Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti dan suaminya Alwin Basri, kita sudah berhubung dengan jurnalis Kompas TV Audrey Zevanya dan juru kamera Junaidi Saputra yang akan melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Zevanya, akhirnya KPK sekarang menahan Ita. Apa yang membuat akhirnya KPK menahan Ita dan suaminya? Padahal kan status tersangka, penetapan status tersangka terhadap keduanya ini sudah lama sebenarnya. Ya Radi dan juga saudara, kita ketahui beberapa hari sebelumnya Ita atau HGR ini memang sudah dipanggil oleh KPK untuk menjalani proses pemeriksaan begitu. Namun kita ketahui beberapa hari kemarin Ita atau HGR ini sakit, begitu dikabarkan sakit sehingga ia tidak dapat memenuhi panggilan KPK. Dari pihak KPK ini kemudian sudah mengirimkan tim untuk memastikan terkait dengan keadaannya seperti apa yang pada akhirnya hari ini Ita atau HGR ini sudah dinyatakan sehat dan dapat memenuhi pemanggilan KPK yang pada akhirnya kemudian di sore hari tadi KPK menetapkan HGR atau Ita bersama dengan suaminya AB ini sebagai tersangka dalam kasus yang menjerat Wali Kota Semarang dan Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah ini. Di mana kita ketahui setelah HGR ini menjabat sebagai Wali Kota Semarang, HGR dan AB ini memang telah menerima sejumlah uang dari fee atas setidaknya ada 3 perkara yang menjebloskan keduanya ini sebagai tersangka di rutan KPK begitu. Di mana yang pertama ini terkait dengan pengadaan meja kursi fabrikasi SD pada Dinas Pendidikan Kota Semarang tahun ajaran 2023. Kemudian perkara kedua ini terkait dengan pengaturan proyek penunjukan langsung pada tingkat kecamatan tahun ajaran 2023 dan terakhir ini terkait dengan permintaan uang oleh Wali Kota Semarang kepada Bapenda Kota Semarang. Yang dimana kalau kita merinci begitu dari banyaknya perkara yang menjerat yang atau dilakukan oleh HGR bersama dengan suaminya AB ini, kalau kita lihat di kasus yang pertama, perkara pertama pengadaan meja kursi fabrikasi SD pada Dinas Pendidikan Kota Semarang tahun ajaran 2023 ini kita ketahui sebelumnya AB suami dari HGR begitu yang menjabat sebagai Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah ini memerintahkan kepada BP Kepala Dinas Pendidikan untuk memasukkan usulan anggaran pengadaan senilai 20 miliar rupiah yang juga ini menunjuk RUD dari PT DK Sari Perkasa sebagai pemenang dari pengadaan meja kursi untuk tingkat SD pada tahun ajaran 2023 ini. Sehingga kemudian
perintah yang diberikan oleh AB ini juga merupakan instruksi dari HGR. Yang kita ketahui setelah menjabat, HGR ini sempat mengumpulkan para organisasi perangkat daerah ini agar mengikuti seluruh instruksi yang diberikan oleh HGR sebagai wali kota Semarang. Yang kemudian setelah AB atau suami dari HGR ini mengintervensi begitu terkait dengan penyusunan anggaran pengadaan meja dan kursi di pendidikan Kota Semarang ini. Kemudian HGR, Wali Kota Semarang ini mengesahkan bersama dengan DPRD Kota Semarang terkait perda yang sudah diatur tadi, yang dimana di dalamnya ini sudah masuk anggaran pengadaan meja kursi untuk SD senilai 19,2 miliar, yang kemudian padahal pada awalnya APBD murninya itu tidak sebesar itu nilainya, yang dimana ini hanya senilai 900 juta rupiah, sehingga HGR dan AB ini dianggap bersama-sama mengintervensi penyusunan anggaran yang sudah dilakukan sebelumnya terkait dengan proses pengadaan meja dan kursi fabrikasi SD tahun ajaran 2023. Kemudian untuk perkara yang kedua terkait dengan pengaturan pada proyek penunjukan langsung pada tingkat kecamatan tahun ajaran 2023, ini diketahui dari AB ini meminta komitmen fee kepada M yang pada saat itu mengkoordinir proyek PL di tingkat kecamatan Kota Semarang, yang dimana komitmen fee ini diminta kepada M sebesar 2 miliar rupiah, yang kemudian HGR sebagai wali kota Semarang ini mengetahui adanya komitmen fee tersebut, yang kemudian ia meminta M untuk menggunakan komitmen fee itu untuk kepentingan pemerintah Kota Semarang, yang padahal sebenarnya komitmen fee senilai 2 miliar itu tidak ada dalam anggaran di dalam APBD begitu, sehingga perbuatan permintaan komitmen fee atas pengaturan proyek PL tingkat kecamatan ini dianggap bertentangan dengan tugas dan kewajiban dari HGR dan juga AB sebagaimana mestinya. Kemudian untuk perkara yang ketiga ini terkait dengan permintaan uang dari Wali Kota Semarang kepada Bapenda Kota Semarang. Ini diawali dengan Wali Kota Semarang, ITA atau HGR ini menandatangani enggan menandatangani draft keputusan Wali Kota Semarang tentang alokasi besaran insentif pemungutan pajak dan tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara pemerintah Kota Semarang. Dan karena ia enggan menandatangani, ITA atau HGR ini merasa ia mau meminta tambahan dana begitu. HGR ini meminta kepada pihak berinisial IIN untuk menambahkan jumlah uangnya begitu yang di luar dari sebagaimana seharusnya ia terima, sehingga ketika sudah diproses segalanya ini baru HGR mau untuk menandatangani draft yang terkait dengan insentif alokasi besaran insentif pemungutan pajak tambahan penghasilan Kota Semarang tadi. Tentu sejumlah perkara tadi ini yang menjadi titik-titik berat permasalahan, dan saat ini HGR dan juga AB, Radi dan juga saudara sudah dibawa ke rumah tahanan KPK begitu di Rutan Kelas 1 Jakarta Timur, yang saat ini juga dari KPK ini masih memproses terkait kemana aliran dananya yang diterima oleh HGR dan juga AB, dan juga masih menghitung secara total, secara rinci kira-kira berapa besar atau berapa banyak dana dari ketiga perkara yang menjerat HGR dan juga AB. Kembali ke studio, Radi. Ya, Audrey Zevanya menjelaskan secara rinci latar belakang kasus yang menjerat Heferita Gunaryanti, Wali Kota Semarang dan suaminya, lebih lengkap dari gedung KPK Jakarta. Terima kasih, Zevanya. Saudara, kesorotan selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan meningkatkan kualitas hidup hakim. Hal ini disampaikan Prabowo saat laporan tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2024 di gedung Mahkamah Agung pada Rabu pagi. Dalam kesempatan ini Presiden Prabowo juga hormat kepada seluruh hakim agung yang hadir. Presiden Prabowo mengungkap bahwa beban hakim saat ini sangat berat. Ada ratusan perkara yang harus ditangani, dipelajari hingga diputuskan tiap hakim. Menurutnya, hakim menanggung beban untuk terus membela rakyat lemah dan tidak berdaya untuk mencari peradilan. Dengan beratnya beban tugas para hakim ini, Presiden Prabowo berjanji akan meningkatkan kesejahteraan hakim. Saya bertekad untuk bekerja sama dengan legislatif
kita akan bicarakan bagaimana kita harus memperbaiki kualitas hidup semua hakim Indonesia. Tapi hari ini saya kembali yakin bahwa kualitas hidup hakim-hakim kita harus yang terbaik. Saudara, mahasiswa di berbagai daerah menggelar unjuk rasa Indonesia Gelap. Di Salatiga, Jawa Tengah, mahasiswa berunjuk rasa menolak